Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirza Muhammad STMP. Saya dosen program studi teknik pertambangan batubara Politeknik Agama Palembang. Saat ini saya mengikuti program mengerti dalam hal kegiatan re-teaching mata kuliah geologi. Selamat mengikuti. Selamat pagi. Hentikan kegiatan. Duduk siap, gerak. Marilah sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Ya, selamat datang ya para mahasiswa baru ya. Selamat bergabung di kampus Politeknik Agama Palembang di program studi teknik pertambangan batubara. Ya, sekarang kita masuk di tahun ajaran baru tahun 2025-2026 ya. Jadi untuk pertama ini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya ya, Pak izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, jadi di sini bisa kalian lihat ya biodata diri singkat Pak ya. Jadi pertama adalah pengalaman kerja ya. Dari sini bisa kita lihat ya, selama ini saya banyak berkecimpung di dunia industri ya, terutama di industri pertambangan. Di tahun 2010 ya, saya pernah sebagai worker geologis di PT Tata Baru Utama. Di tahun 2011 menjabat sebagai geologis. Di tahun 2012 geologis, di tahun 2013 sebagai geotek field engineer, terus juga di 2016 sebagai tenaga ahli penyusun dokumen studi kelayakan (SPC) sertifikat asal ya, terus juga sebagai staf teknis penyusunan AMDAL. Di 2018 juga pernah menjadi deputi direktur ya di tahun 2018, dan tahun 2023 sebagai geologis, dan seterusnya ya. Terakhir sekarang menjabat sebagai ketua program studi di Teknik Pertambangan Batubara. Untuk pendidikan ya, S1 di Sarjana Teknik Geologi UPTN Yogyakarta dan S2 di Magister Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Untuk lingkup mengajar ya, di program studi Teknik Pertambangan Batubara saya mengajar ada 4 mata kuliah geologi dan praktikum geologi, mata kuliah eksplorasi batubara dan praktikum eksplorasi batubara, mata kuliah petrologi dan praktikum petrologi, dan mata kuliah praktik geologi lapangan ya. Nah, ini perkenalan singkat dari saya, dan saya juga pengen mengenal dari para mahasiswa semuanya ya. Oke, selanjutnya ya, Pak pengen kenal dengan kalian ya, Pak Sesi satu-satu. Yang pertama Rizky Noval. Kenalkan, nama saya Rizky Noval Akila, asal dari Palembang, dari sekolah Pondok Pesantren Guntur, dan saya berasal dari prodi teknik pertambangan batubara. Kenapa pilih prodi pertambangan? Karena saya menganggap jurusan ini memiliki prospek buat saya untuk masa depan yang lebih baik. Tadi dari mana asalnya tadi? Dari Palembang. Palembang. Di mana Palembang? Di Lagi. Di Lagi. Lagi. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Terus yang kedua, Farel. Perkenalkan, nama saya Farel Ferdinand, asal dari Palembang, asal sekolah SMA Negeri Taruna Nusantara. Wah, saya mau masuk ke sini karena cita-cita saya dari SMA pengen ke pertambangan. SMA Nusantara di mana? Itu di Bangkalan, Pak. Di mana? Di mana? Berapa lama? Di tiga tahun, Pak. 3 tahun. Nah, Jadi di Magelang. ya. Selanjutnya Aldi.
Al-Zaki. Pak. Ini memperkenalkan diri Pak, nama saya Muhammad Zaki Kusoi, asal sekolah SMA 17 Palembang. Jurusannya apa? IPA, IPS? IPA. IPA. Oke, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Ridwan. Ya, Pak. Izin perkenalkan diri Pak, nama saya Muhammad Ridwan Kamila, asal Palembang, asal sekolah SMA Negeri 1 Palembang. Jurusannya IPA. Saya suka Pak. Kenapa pilih ini? Karena prospek kerjanya kedepannya lebih banyak peluang gitu buat pekerjaan. Tahunya prospek kerjanya besar benar. Orang tua, Orang tua kerja apa? tamu Oh, di taman juga ya. Di mana perusahaan? di SPB Bali. Oh, SPBP Bali. SPBP masih jalan SPBP ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Iqbal Huda. Diri Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan diri, nama Iqbal Huda Pratama, asal daerah Musi Banyuasin, asal sekolah SMK Nomor 20, Pondok Pesantren SDIK Tangerang. Kenapa pilih pertamanan? Karena saya waktu sekolah dulu ngambil di jurusan teknik mesin mobil TKR, tenaga mesin ini TKR. Terus untuk SMK. Aku SMK. Terus mau lanjut lagi ke teknik pertamanan Pak, mau mendalami. Yang baru ya. Iya, mau mendalami. Oke, terima kasih. Roni. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama Roni Sekina, asal sekolah kelas 1 Palembang. Asal sekolah dari Kelas 1 Palembang. Masal Palembang. Kenapa pilih pertamanan? Jadi pertama itu karena pengen bekerja di dunia pertama Pak. Ini pertamanan. Ya. Kemarin kalau info jurusan pertamanan kami ada mana? Dari website. Dari website ya. Ya. Ya, terima kasih. Terus, Pak. Selanjutnya Muhammad Ali. Pak, izin perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ali Rashid, asal daerah dari Banyasin 1, asal sekolah dari Madrasah Alif Aslamani. Adi kenapa pilih pertamanan? Yang pertama kampus ini awalnya saya tidak mau kuliah Pak, memang, tapi atas dorongan orang tua ditawarin masuk di akademika saja mau enggak, karena keluarga juga Pak kerja di tambang. Jadi ya udah boleh aja, jadi kuliah di sini bisa sama. Selanjutnya Dwi. Bapak Ibu perkenalkan diri, nama saya Dewi Rahmawati, asal dari Lahat, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Morenin. Pilih Morenin ya? Ya Pak. SMA kedua tadi. Ya. SMA Morenin. Infonya tahu dari mana? Kami dari Palembang. Dari Instagram. Sebelum itu pernah ikut beasiswa di Bapak. Daftar ya, daftar beasiswa di Akojas. Bagaimana? Bagaimana? Yang itu apa namanya? Dan apa? Yang migas ya? Iya yang beas. Oh. Terus nggak masuk? Nggak masuk. Nggak masuk areanya atau? Iya, ada masuk areanya Pak. Oke. Kenapa? Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya Gesia. Izin perkenalkan diri Pak, nama saya Yesita Pia Gazawati dari SMA Negeri 17 Palembang. Asal saya dari Palembang. Oke. Kenapa pilih pertamanan Gesia? Awalnya Yesa tuh kalau mau pertama, tapi kakak Yesa belum mau pertama Kak. Katanya mau jadi produsen. Tapi sama siapa tadi? Al-Zaki satu kelas. Iya, Pak. Iya, Sekolah ya? Pak. Satu sekolah. Satu sekolah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Gesia. Oke ya. Jadi rata-rata tadi sudah Bapak lihat alasannya kenapa pilih pertamanan karena prospek kerja. Ya, jadi prospek kerjanya yang besar. Ya betul ya, karena memang di tambang itu tidak banyak ya jurusan tambang di kampus-kampus lain ya. Cuman sekarang ini mulai banyak. Ya, jadi sudah mulai banyak persaingan kita. Ya, tapi jangan khawatir ya. Di Politeknik Akademis Palembang, di Pondok Pertambangan itu dari sisi alumni kita sudah banyak. Ya, di sisi alumni
tadi ya. Jadi harapan juga di sini kalian harus tetap semangat ya. Nanti karena tidak lama kuliah kita di sini kita cuma 6 semester ya, di bawah 3 tahun ya, jadi tidak terasa ya. Jadi harapannya tetap bisa mengikuti kuliah dengan baik ya. Apapun nanti ada kendala ya, ada masalah itu silakan dikonsultasikan ya. Karena nanti kita namanya dosen PA, dosen pembimbing akademik ya, jadi nanti bisa dikonsultasikan ke masing-masing dosen. Kalaupun memang istilahnya tidak malu atau sungkan atau lain sebagainya dengan dosen PA, itu bisa langsung ke prodi ya, jadi bisa langsung aja koordinasi ke prodi melalui protokol studi ataupun sekretaris program studi ya. Jadi kita prodi itu welcome ya, jadi juga tidak menutup ya, kita terbuka pada seluruh mahasiswa ya. Ya, mungkin itu ya sekilas perkenalan kita ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi awal itu materi dasar ya. Karena kebetulan saya di sini mengajar mata kuliah biologi ya. Nah, kita masuk ke materi pertama. Itu mata kuliah biologi. Pertemuan pertama itu kita membahas tentang hukum dan konsep dasar biologi. Selanjutnya kita masuk ke identitas mata kuliah ya. Jadi yang pertama itu ada institusi, itu ada Politeknik Agama Palembang, jurusan Teknik Pertambangan ya, program studi Teknik Pertambangan Batubara. Mata kuliah kita pada hari ini adalah mata kuliah biologi. Semesternya itu adalah semester 1 dengan bobot SKS sampai SKS, dosen pengajar kita sendiri dengan Doman, SPT. Untuk alokasi waktu kita ya, untuk mata kuliah pertemuan pertama ini itu totalnya adalah 170 menit ya, di mana 170 menit itu yang kita bagi menjadi 3 tatap pertemuan atau tatap muka itu 1 kali 50 menit ya, terus pertemuan penugasan tersebut ya itu 1 kali 60 menit dan penugasan materi itu 1 kali 40 menit, jadi totalnya ada 170 menit ya. Nah, untuk CPMK ini adalah capaian pelajaran mata kuliahnya. Jadi untuk CPMK dari mata kuliah biologi ini, yang pertama itu adalah harapannya mahasiswa menguasai konsep theoretical science dan terapannya dalam bidang pertambangan batubara. Terus untuk sub CPMK-nya, untuk turunannya yang lebih spesifik yaitu harapannya mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan konsep biologi serta terapannya dalam bidang pertambangan batubara. Terus untuk tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip biologi dasar, ya, mengenal dan menjelaskan hukum-hukum biologi utama seperti superposisi, horizontalitas, ya, dan kesinambungan antar. Terus yang kedua, menerapkan konsep biologi dalam studi kasus, ya, dalam hal ini menggunakan pengetahuan biologi untuk pemecahan masalah praktis dalam eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi bencana. Nah, untuk aturan pembelajaran yang di sini saya buat ada 5 ya. Ada 5 aturan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kehadiran. Jadi kehadiran itu minimal 80% ya. Jadi kalau tidak mencukupi 80%, maka konsekuensinya adalah tidak bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Terus yang kedua, tepat waktu. Untuk toleransi ya, itu keterlambatan hanya 10 menit. Yang ketiga itu aktif dalam diskusi ya, baik secara lisan maupun melalui tugas. Terus yang keempat, menggunakan alat bantu belajar seperti laptop atau HP itu hanya untuk kepentingan pembelajaran. Terus yang terakhir, jika ada kendala silakan komunikasi langsung melalui grup ya, kelas ataupun melalui email ya. Nah, ini di awal ya. Jadi saya buat ada pretest dulu. Ya, jadi pretest itu apa? Pretest itu kita pengen mengetahui kemampuan awal, ya, kemampuan awal dari para mahasiswa itu kira-kira sejauh mana pengetahuan awalnya terkait mata kuliah. Ya, jadi ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Kira-kira siapa yang bisa? Siapa yang kasih aja? Kira-kira apa sih perbedaan gambarnya? Kira-kira
Gambar B itu Pak, ini gambar C ini. Kira-kira. Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Namanya kita belajar, silakan. Coba Farel. Coba Farel apa? Farel apa Farel? Itu gambar yang mana Pak? Itu lapisannya tuh miring ke arah ke kanan Pak. Nah, kalau yang B lapisannya horizontal, yang C itu Pak vertikal. Yang C vertikal. Oke. Yang lain ada? Vertikal. Oke. Yang lain ada? Yang perempuannya? Yes ya? Dwi? Atau sama? Sama. Sama. Oke. Nah, jadi dari ketiga gambar ini mempunyai perbedaan, ya. Karena dia yang gambar A, yang gambar A itu artinya lapisan sudah mengalami deformasi, sudah mengalami perubahan. Dia sudah mengalami tertimpa di situ. Awalnya lapisannya itu horizontal karena pengaruh deformasi, ya, karena ada pengaruh tekanan, gaya, tektonik, sehingga dia berubah menjadi tertimpa. Nah, coba kita lihat ya gambar B. Gambar B ini posisi lapisannya masih keadaan normal atau dalam keadaan horizontal. Artinya dia belum mengalami proses deformasi, ya. Dia belum terganggu, ya. Dia belum terganggu. Nah, kalau yang gambar C, gambar C ini adalah adanya intrusi magma, ya. Adanya intrusi di mana magma itu menerobos dari dalam bumi, dari bawah itu ke permukaan. Nah, inilah tiga perbedaan dari gambar atau dari fenomena geologi yang ada di sini. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk pertama adalah definisi geologi. Jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, ya, termasuk struktur, komposisi, dan proses pembentukannya dan sejarahnya. Jadi geologi itu mencakup studi tentang batuan, mineral, fosil, dan proses yang membentuk permukaan bumi secara struktur internalnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah hukum dan konsep geologi. Ya, di sini ada 6, ya, hukum dan konsep geologi. Yang pertama itu adalah hukum superposisi atau superposition. Yang kedua itu adalah hukum horizontalitas atau original horizontalitas. Yang ketiga itu adalah prinsip kesinambungan lateral atau continuity. Yang keempat itu adalah hukum, ya, uniformitarianism. Ya, yang kelima itu adalah hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship. Yang terakhir itu adalah azas suksesi fauna atau fauna succession. Ya. Nah, dari keenam ini, ya, nanti akan kita bahas satu-satu. Ya. Yang pertama, nah, sebelum kita bahas, ya, ada nama istilahnya missing strata. Strata itu apa? Ada yang tahu? Strata? Strata itu adalah lapisan, ya. Strata itu adalah lapisan. Jadi dalam ilmu geologi, ya, terkait lapisan itu ada dua, ada ketidaksebarasan atau non-conformity. Yang kedua itu adalah korelasi, ya, atau correlation. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan hukum dan proses yang pertama. Nah, yang pertama adalah hukum superposisi atau prinsip superposisi. Jadi apa itu hukum superposisi atau prinsip superposisi? Jadi hukum ini, ya, menjelaskan di mana dalam kondisi normal atau belum terganggu, ya, lapisan batuan yang berada pada posisi paling bawah itu merupakan batuan yang pertama terbentuk dan terkuat umurnya, ya, dibandingkan dengan lapisan batuan yang di atasnya. Ini berdasarkan Steno 1669. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya, jadi misalkan seperti gambarnya. Jadi ada lapisan misalkan
Misalkan ini adalah lapisan batuan, ya, ada lapisan A, ya, ada lapisan B, ada lapisan C. Ya. Nah, berdasarkan dari prinsip superposisi atau hukum superposisi, ya. Jadi misalkan ini sandstone, ini gladstone, ini coal. Nah, berdasarkan dari ketiga lapisan ini, ya, lapisan A yaitu lapisan sandstone atau batu pasir, lapisan B itu adalah gladstone atau batu lempung, lapisan ketiga itu adalah coal atau batu bara. Nah, berdasarkan dari ketiga lapisan ini, ya, kita bisa tahu dari hukum superposisinya atau prinsip superposisinya. Artinya lapisan batu pasir itu dia terbentuk terukur, ya, karena dia posisinya di bawah, jadi umurnya lebih tua, ya. Jadi dia umurnya di sini lebih tua, ke atas dia lebih muda. Ini seperti gambaran dari hukum atau prinsip superposisi, ya. Jadi lapisan yang paling bawah sudah terbentuk tua, umurnya lebih tua dibandingkan lapisan yang di atas. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi ini penampakan gambarnya. Jadi ada, ya, 3 lapisan ditambah dengan soil, ya. Jadi ada 4, ya. Jadi lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 dari soil. Mana lapisan 1 ini umurnya lebih tua, ya. Dan semakin ke atas dia umurnya lebih muda, ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ferdinand, UPM 240489. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan antar lapisan batuan Pak? Oke, tandanya bagus, ya. Karena bagaimana kita membedakan bisa membedakan bahwa itu lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat yang pertama itu dari aspek fisiknya, ya, dari aspek fisiknya. Aspek fisiknya itu dari tekstur atau warna batuannya, ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan warna. Dari perbedaan warna itu kita bisa interpretasi bahwasanya itu dapat membedakan antar lapisannya, ya. Jadi misalnya lapisan 1 dia warnanya agak putih kekuningan, lapisan 2 dia udah mulai berwarna dan mulai kecoklatan. Nah, kemungkinan besar, ya, itu pasti dia berbeda lapisan. Itu dari aspek fisik. Yang kedua dari aspek apa? Tadi tekstur dia masuk ke dalam aspek fisik. Yang kedua dari aspek kimianya. Kimia itu adalah dari komposisi mineralnya. Ya, kita lihat nanti setelah kita ke lapangan, kita ambil sampelnya, kita amati, kita deskripsi. Kita lihat komposisi mineral lapisan 1, lapisan 2 misalkan yang berbeda, ya, komposisi mineral makanya berbeda lapisan. Yang terakhir itu kita lihat dari kandungan fosilnya. Ya, jadi ada aspek fisik, biologi sama, aspek fisik, kimia sama biologi. Ya, bisa terjawab? Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua adalah prinsip horizontalitas, ya. Prinsip horizontalitas ini adalah di mana kedudukan awal pengendapan suatu lapisan batuan itu adalah horizontal. Jadi awalnya lapisan itu adalah semuanya horizontal, ya. Datar, ya, flat lapisan itu, ya. Kecuali pada tepi cekungan yang memiliki sudut kemiringan asli atau inisial D, ya, karena dasar cekungan yang memang menyudut. Implikasi lapisan yang miring atau terlipat terjadi setelah proses pengendapan. Ya, jadi kalau lapisan yang posisinya miring, ya, atau kemiring atau tipnya miring, ya, itu kemungkinan ya tetap dia yang kedua itu adalah proses pengendapan dulu. Ya, jadi hubungannya prinsip horizontalitas ini adalah dengan proses pengendapan. Ya, proses pengendapan tadi. Jadi proses pengendapan itu, ya, itu awalnya dia lapisan itu adalah horizontal. Ketika dia kalau miring, ya, artinya posisi yang dia mengalami perubahan tadi, deformasi tadi, ya, itu dia terjadi
terjadinya setelah proses pengendapan tadi. Ya. Jadi pengendapan dulu karena ada deformasi perubahan makanya jadi gini tadi yang gambar PTS tadi ya. Nah itu hubungannya ke proses pengendapannya. Jadi intinya pengendapan itu dia awalnya adalah prosesnya horizontal. Ya, lapisan itu awalnya dia prosesnya horizontal pengendapan. Ya. Nah ini contoh gambarnya. Ya, nanti bisa kita lihat nih di suatu bukit ini. Ya, jadi dia proses awalnya lapisan itu adalah horizontal. Ya, horizontal. Jadi kalau kita simpulkan, kita interpretasi bahwasanya singkapan ini ya atau tubuh bukit ini ya lapisan di bukit ini itu dia belum mengalami proses deformasi. Ya, jadi dia masih dalam keadaan normal. Ya, masih dalam keadaan normal. Nah, selanjutnya adalah prinsip kesinambungan lateral. Ya, dalam prinsip kesinambungan lateral ini ya, di mana lapisan batuan sedimen itu digunakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, jadi ada sungai sedimen, terendapkan terus, ya secara lateral, secara luas terus, ya. Ya. Terus selanjutnya, apabila pelataran suatu lapisan batuan sepanjang jurus, ya, sepanjang strike ya, sepanjang lapisannya berbeda ekologinya, maka itu dikatakan bahwa lapisan batuan tersebut berubah fasies. Jadi misalkan ini, nah ini kan, ya, ini kan dia full ya. Ini kan salah strike-nya, misalkan strike-nya salah arah menurut saya ya. Nah, tiba-tiba jadi tidak semua lapisan itu dia merapat sama ekologinya. Nanti dia akan berubah. Tiba-tiba pulih dia berubah menjadi kristal di sini. Nah, biasanya dia nanti ada fasies kayak ini. Jadi di sini full dia berubah menjadi kristal. Misalkan ini kristal jadi sandstone ya. Ini berubah menjadi coal misalkan. Nah, karena apa? Karena ada beda fasies proses pengendapan. Jadi tidak serta-merta ya lapisan itu dia merapat sama ekologi. Ya, jadi dalam suatu momen ya dalam suatu waktu itu dia ada namanya perubahan fasies ya atau beda fasies ya pada saat proses pengendapan. Nah ini tadi ya terkait dengan beda fasies tadi itu dipengaruhi oleh 3 aspek ya, ada sifat fisikanya atau fisiknya, sifat kimia dan biologi. Nah ini penampakan gambar yang hukum horizontalitas ya. Nah yang selanjutnya adalah hukum uniformitasm ya. Nah pada hukum ini ya itu dicetuskan oleh James Hutton ya 1726 sampai 1797. Nah beliau ini adalah kita namakan sebagai bapaknya geologis ya. Ya geologis modern. Dia merupakan seorang ahli fisika juga ya dari Skotlandia. Nah beliau mengemukakan bahwa hukum ya uniformitasm itu adalah kejadian yang berlangsung sekarang. Itu adalah cerminan atau hasil dari kejadian pada zaman dulu. Ya, sehingga kejadian alam yang ada sekarang ini itu terjadi dengan jalan yang lambat dan berkesinambungan, seragam dengan proses-proses yang sedang berlaku. Ya, ini berdasarkan James Hutton 1796 dan 1790. Jadi istilahnya kalau dalam istilah geologi namanya the present is the key to the past. Jadi kejadian yang berlangsung sekarang ini adalah cerminan atau hasil dari kejadian yang dulu. Ya. Contoh, kita di sini ada tempat kegiatan praktik geologi lapangan itu di desa Air Batu, Banyuasin. Nah itu bisa kita lihat bahwasannya yang penampakan sekarang itu ya itu adalah cerminan dari masa lalu. Ya, jadi dari kejadian yang lalu itu kita bisa menceritakan ya, dengan kondisi yang sekarang. Terus selanjutnya ada prinsip hubungan potong-potong. Nah, ini hubungannya ya. Jadi hubungan potong-potong atau cross cutting relationship adalah
hubungan kejadian antara satu batuan yang dipotong atau diterobos oleh batuan lainnya, di mana batuan yang dipotong atau diterobos itu terbentuk lebih dahulu dibandingkan dengan batuan yang menerobos. Ya. Dalam istilah geologinya ini dinamakan adalah intrusi. Ya. Nah, saya akan lihat gambar ini. Ya. Yang bawah ada lapisan 1, ada lapisan 2, lapisan 3, ada lapisan 4. Ya. Di mana lapisan yang terbentuk pertama itu umurnya lebih tua. Ya. Semakin dia ke atas itu semakin dalam. Nanti ini masuk ke dalam hukum apa tadi? Hukum superposisi. Nah, ini namanya hukum superposisi. Nah, kalau hukum potong-potong atau cross cutting relationship itu ada yang begini. Jadi ada magma ya dari bawah ke dalam bumi itu dia menerobos ke atas permukaan. Nah, dia menerobos lapisan batuan yang di atasnya, yang melalui zona-zona lemah. Dia naik ke permukaan. Nah, ini namanya hukum cross cutting relationship tadi, atau istilahnya kita sebut dengan intrusi. Nah, umurnya apa? Umurnya dia pasti lebih muda. Ya, karena kan ini diterjangkan. Ya, lapisan itu diterjangkan. Ya, terus baru ada intrusi tadi, baru ada cross cutting relationship tadi. Ya, jadi kalau kita urutkan yang mana lebih urutkan umur batuannya, yang pertama misalkan ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, ini lapisan 5. Ya. Jadi ini dia lebih muda karena dia menerobos, ya. Dia menerobos dulu setelah terendamkan lapisan ini. Nah, itu namanya istilah kita di geologi adalah intrusi. Nah, ini contohnya di lapangan. Ya, jadi ada dua lapisan, ya, lapisan A sama lapisan B. Nah, kalau saya tanya sama kalian, ya, yang mana duluan terbentuk? Oke, lapisan A, ya. Jadi lapisan A itu dari umur sini sampai sini total. Ini lapisan A. Nah, lapisan B itu ini aja. Nah, tebalnya ini sampai sini aja. Ya. Nah, ini lapisan B ini tadi yang cross cutting relationship tadi atau intrusi tadi. B menerobos lapisan yang mana lapisan A itu terbentuk lebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, ada berapa? Ya, ada berapa hukum potong-potong tadi atau intrusi dari animasi gambar ini? Akan kita ketahui. Jadi ini ada lapisan. Ya, kalau lapisan 1, ini lapisan 2, lapisan 3, ini lapisan 4. Nah, kira-kira dari interpretasi kalian, ya, yang sudah materi kita pelajari sebelumnya tadi, ada berapa kira-kira hukum potong-potong tadi atau intrusi tadi? Ada? Coba yang ini dulu, yang warna hitam ini dulu. Yang lapisan hitam, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada? Ada 4. Ya, hitung ya. Ini kita jadikan 1. Ya, karena 1 buku intrusinya. 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Jadi ada 6. Ya. Kalau yang merah ada 4, ya. 1 pertama, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita ketahui juga intrusi itu ya. Ada intrusi namanya intrusi steel atau memotong steel, ya. Untuk memotong steel. Yang kedua ada namanya intrusi. Ya. Steel itu dia yang menerobos arah lapisan. Kalau dia yang memotong. Ya. Memotong lapisan batuan.
Nah, selanjutnya adalah prinsip asas suksesi fauna. Nah, prinsip asas suksesi fauna ini adalah hukum yang menyatakan bahwa sepanjang umur bumi itu telah terjadi suatu proses perubahan dalam kehidupan organisme. Ya, jadi perubahan ini menyangkut evolusi yang terjadi pada organisme. Ya, kalau kalian bisa lihat di gambar ini, ada tahu ini gambar apa? Fosil apa? Binatang laut. Fosil apa? Trilobita. Ya, fosil trilobita ini salah satu sebagai fosil indeks atau fosil penunjuk suatu umur batuan. Fosil trilobita ini dia terbentuk di zaman Paleozoikum. Umurnya itu sekitar di 501 juta tahun yang lalu. Ya, nah, jadi dia bisa sebagai fosil indeks namanya ya, penunjuk umur batuan. Jadi misalkan kita menemukan fosil ini di dua lokasi yang berbeda, ya, di dua lokasi yang berbeda di batuan yang berbeda, ya. Jadi kita bisa interpretasi bahwasanya umur batuan yang di dua lokasi tadi itu sama. Jadi kalau kita menemukan fosil ini di dua lokasi yang berbeda, jadi kemungkinannya ya, umur batuan itu adalah sama. Jadi lokasi A, lokasi B, ya. Di lokasi A tadi kita di batu pasir misalnya, di batu pasir batu A kita ketemu fosil ini. Di lokasi B kita juga ketemu fosil ini di batu pasir juga. Jadi kita bisa interpretasi bahwasanya umur batu pasir di dua lokasi tersebut itu mempunyai kesamaan. Ya. Jadi umurnya berarti di zaman Paleozoikum sekitar 500 juta tahun yang lalu. Jadi itu penting nih kalau ketemu fosil ini, ya, sebagai fosil indeks ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah penerapan hukum geologi. Ya, jadi tanyanya terus hukum geologi atau ilmu geologi ini bagaimana nih penerapannya di bidang pertambangan, khususnya di batu bara. Jadi ada pun ya hukum dan konsep dasar. Ya itu yang pertama itu sebagai penentuan umur relatif. Yang tadi ya yang azas fauna tadi itu kan bisa apabila kita ketemu fosil trilobita itu kita bisa sebagai penunjuk umurnya. Ya, itu hubungannya. Yang kedua, interpretasi sejarah geologi daerah. Kita bisa tahu sejarah geologinya. Oh ternyata lapisan yang paling tua itu adalah lapisan yang paling bawah. Yang muda itu lapisan yang di atas. Terus sebagai eksplorasi sumber daya alam, batu bara, minyak dan mineral, jelas. Ya, kita sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, kita harus melakukan namanya pengetahuan geologi. Ya, itu wajib. Ya, sama mau eksplorasi minyak, batu bara, emas, ya, nikel dan lain itu tetap harus pengetahuan geologi. Ya. Terus yang selanjutnya identifikasi struktur geologi seperti lipatan dan patahan. Ya, dari lapisan tadi ketika dia mengalami deformasi perubahan itu kita bisa tahu ternyata dia dipengaruhi adanya struktur geologi di sana. Oh ternyata kok lapisan A di atas ya, tiba-tiba dia turun ke bawah. Oh tapi ada sesuatu ini. Nanti ada struktur geologis itu. Apakah dia patahan ya atau dia kakak atau lain-lain. Terus yang kelima analisis bahaya geologi atau gempa bumi atau longsor. Nah dari sini kita bisa mengetahui juga ya terkait dengan mitigasi bencana atau bencana geologi. Contoh longsor. Oh longsor. Kita lihat berarti kalau kita membuat rumah, berarti kita jangan di daerah yang tinggi ya atau di daerah tebing. Terus kita lihat juga dari sisi litologi bangunannya. Kita lihat ternyata di sini dominannya misalkan batu lempung. Batu lempung itu dia kalau kena air, ya itu sifatnya dia akan mengembang, ya. Dan jika elastis dia, itu malah bisa sebagai bidang geologi. Nah itu dari sisi litologinya. Terus yang kedua, selain lempung itu batu pasir juga. Pasir itu dia kalau apalagi kalau batu pasir kasar, kan dia porinya besar, porositasnya, ya butirannya. Otomatis kan dia tidak kompak. Dan air kan, nah itu bisa. Beras atau longsor. Itu
Itu dari sisi geologi batuan. Dari sisi struktur geologinya, struktur batuan, kita lihat kemiringan lapisannya. Kemiringan lapisannya gimana? Searah dengan morfologi kan? Kalau dia searah morfologi, wah selesai sudah. Kalian bangun rumah di atas, udah longsor ya. Nah itu, ya. Nah itu hubungannya dari kenapa geologi. Ya. Baik ya, tadi sudah materi yang disampaikan ya. Jadi untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, ya, saya ada punya post test, ya, ada 4 pertanyaan yang kalian kerjakan sekarang, ya, dan dikumpulkan juga hari ini, ya. Jadi harapannya setelah kalian bisa mengerjakan proses ini, ya, kalian jadi bisa lebih memahami, ya, lebih paham juga terkait tentang hukum dan konsep dasar geologi. Ya, jadi ada 4 soal, silakan dikeluarkan kertasnya. Ya. Soalnya tidak usah dibuat, langsung dijawab saja. Ya. Bapak, boleh diskusi ya Pak? Ya, silakan. Menanyakan apa? Maksudnya tuh sistem diskusi boleh Pak? Oh boleh. Silakan, boleh. Diskusi Jadi kan boleh. boleh Pak? Ya, tidak harus masing-masing kalian berdiskusi juga nggak apa-apa. Silakan. Yang masih bingung boleh silakan ditanyakan. Ya.
Gambarnya tahu ya? Bisa kan bedakan? Bisa Pak. Iya, bisa Pak. Kalian lihat aja dari aspek fisiknya aja, ya, dari warna, dari teksturnya. Nah, kalau dari gambar ini, ya, dari gambar ini, itu lapisannya sudah terganggu, sudah mengalami deformasi atau belum? Belum. Ya. Silakan. Jadi kalau berdasarkan hukum superposisinya masih bisa kita tentukan, ya, umur batuannya ya, dari urutan stratigrafinya. Artinya berarti lapisan yang di bawah ini umurnya lebih tua. Daripada lapisan di atasnya. Tapi itu lapisannya lebih dulu. Tapi kalau dia sudah mengalami terganggu deformasi terlipat kayak yang di pretest tadi, nah itu susah. Nggak bisa kita menentukan yang mana umurnya yang lebih tua. Karena dia sudah mengalami deformasi dan terlipat. Ya, Pak. Apa saja Pak yang sering muncul di lapisan pertama? Nah, kalau di pertambangan
kita bisa tahu bahwa ini masuk ke dalam hukum dasar geologi apa. Nah itu kita harus tahu dulu. Kita bisa tahunya itu tetap dari pemetaan geologi. Ya, karena dari pemetaan geologi itu kita bisa mengetahui kondisi geologi. Jadi kondisi geologi itu kan ada tiga, ada kondisi sederhana, ada moderat, sama kompleks. Nah biasanya kalau sederhana itu biasanya relatif, itu lapisannya masih horizontal. Dia belum mengalami banyak gangguan, ya, belum banyak mengalami perubahan informasi. Ya. Nah kalau dia sudah moderat, itu sudah mulai, ya, sudah mulai ada informasi di situ, ada struktur geologinya. Dia ada patahan, ya, ada kakak. Nah itu biasanya dia masuk sekarang. Kalau sudah kompleks, kalau sudah kompleks sudah sulit kita, karena dia sudah terlipat, ya, terpatahkan. Nggak bisa lagi kita menunjukkan posisinya itu. Ya, jadi berdasarkan kondisi geologinya itu bisa kita lihat. Nah, tadi kalau pertanyaan tadi yang sering itu apa muncul? Ya rata-rata kalau di Indonesia itu kebanyakan lapisannya sudah mengalami deformasi, sudah mengalami perubahan, ya sudah terlipat. Apalagi di daerah Sumatera Selatan yang secara tektonik, ya kan kita tektonik aktif, ya sudah berapa kali fase perubahan tektonik, ya otomatis lapisannya sudah tidak normal lagi, sudah terlipat. Bisa terjawab ya? Siapa tadi? Ridwan. Ya. Benar lagi ceritanya kan? Apalagi kalau di Morening, Armenia, itu lokasinya, kondisi geologinya itu udah kompleks di sana. Ya. Jadi lapisannya sudah terlipat, terus dia terpatahkan juga. Ada sesarnya juga, ada patahan. Nah itu udah sulit kita untuk menentukan yang mana dia yang lebih tua, yang mana lebih muda. Nggak ada susah, ya, karena sudah mengalami proses deformasi yang kompleks di situ. Tidak begini. Ini lahan terus apa? Ya rata-rata sudah mengalami proses deformasi, nggak bisa deh. Dari sini, ya, dari dasar atau dari hukum dasar konsep geologi, nanti dari sini lah basicnya kita bisa mengetahui pemetaan geologi. Ya, awalnya dari sini dulu berarti sudah tahu prinsip atau hukum dasar geologi, lapisan, ya, dari situ baru kita bisa tahu praktek pemetaan geologi. Ya, jadi dasarnya di sini nanti. Ya, itu nanti kita masuk di pertemuan yang berikutnya. Ya. Karena kalau geologi, ilmu geologi ini tidak hanya secara teori, ya, jadi harus praktek di lapangan. Ya, jadi belum bisa dikatakan belajar geologi kalau kita tidak ke lapangan. Ya, wajib harus ke lapangan kalau belajar geologi. Jadi ilmu geologi itu sangat penting, ya, sangat penting sekali, ya, karena awal mula kegiatan pertambangan itu harus ada kegiatan geologi, ada studi geologi. Dan juga mindset orang tentang geologi ini masih banyak kurang, terutama di industri pertambangan. Orang tahunya di tambang itu adalah orang
Karena kan ada jurusan teknik geologi, ya. Kalian kan mengambil jurusan teknik pertambangan, ada juga namanya jurusan teknik geologi. Itu fokus belajar tentang geologi saja. Tapi kalau di pertambangan itu ada juga belajar basic tentang geologi. Wajib ya, karena orang sebelum dia melakukan pertambangan dia harus tahu dasar atau pengetahuan tentang geologi. Ya. Kenapa geologi ada tambang, Pak? Ya, karena kita bukan tambang, bukan orang tambang. Jadi geologi itu belajarnya khusus tentang geologi aja. Ya. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu ada jurusan geologi? Atau tahu cuma teknik pertambangan? Belum. Belum tahu? Belum ya? Cuma tahunya teknik pertambangan? Ya. Untuk dari sisi minatnya atau untuk peluang kerja itu sama. Ya, baik geologi atau tambang itu sama aja. Ya, banyak juga minatnya di geologi atau di tambang. Jadi kalau di perusahaan itu nanti kalau sarjana geologi ketika dia lulus itu nanti namanya sebagai geologis. Kalau pertambangan kalian nanti ya setelah lulus yang di perusahaan itu nanti statusnya namanya sebagai mining engineer. Ya. Lingkup kerjanya juga sedikit berbeda. Ya, walaupun kita satu rumput ilmunya, tapi di dunia kerja kita berbeda. Ada yang tahu kira-kira perbedaannya apa? Lingkup kerjanya. Silakan tunjuk tangan. Apa lingkup kerja orang geologi sama orang mining engineer tadi? Orang pertambangan kalau di perusahaan. Kalau orang geologi ngapain aja kerjanya? Silakan tunjuk tangan. Gak apa-apa salah. Silakan kemarin. Betul ya. Jadi geologis itu orang yang merintis awal. Ya, dia melakukan kegiatan yang namanya eksplorasi. Pemetaan. Data dari orang geologis tadi itu akan diserahkan ke orang geologis. Jadi orang geologis adalah membuat desain tambang. Jadi kalau dia kerja, orang geologis itu kita hanya sama itu yang namanya sumber daya. Sumber daya bahan material. Jadi misalkan kita batu bara nih, tapi kita orang geologi hasil akhirnya dia hanya itu sumber daya batu. Ya, yang itu aja sumber dayanya di luasan yang 100 hektar, ternyata sumber daya batu baranya ada 1 juta ton batu bara. Nah, selesai ini kita selesai geologis, nanti data tadi kita serahkan ke orang yang dari area yang 100 hektar dengan sumber daya 1 juta ton nanti optimasi sama mining engineer. Karena dari 100 juta itu tidak semuanya bisa diambil. Ya, makanya dilakukan namanya optimasi. Nanti mereka membangun sampai ke dalam neraka. Nah, dasar kita menentukan sampai ke dalam neraka itu hubungannya ke ekonomi tambang. Kita melihat juga batu bara. Batu bara pada saat itu berapa itu? Ada kenaikan nggak atau turunnya? Ya. Terus kita juga melihat sebelum secara ekonomi tadi, ya kita harus tahu kualitas batu bara. Kualitas batu bara kita di Bekasi itu bagus kan? Kalau ini, nanti kita sesuaikan dengan harganya di pasar. Ini namanya HBA. Harga batu bara jual. Disitulah nanti dia menentukan. Ya, oh ternyata dalam satu area yang
yang satu kita kembali, ternyata di situ ada 3 lapisan batu, ya, lapisan A, B, sama C. Nah, ada perusahaan tadi, yang optimasi tadi, dia bisa sampai mana nih nambangnya, ya, jadi misalkan kayak gini. Jadi misalkan ini surface ya, permukaan ya. Permukaan. Ini simbol baranya ya. Ternyata sudah kita ketahui di lokasi kita yang 100 hektar tadi, ya, itu ada 2 lapisan batu bara dengan sumber dayanya itu 1 juta ton. Nah, udah selesai nih. Data ini nanti kita serahkan ke orang mining engineer. Orang mining engineer dia akan membuat yang namanya pit optimasi. Ya. Nah, mereka mau mulai tambangin mau sampai kedalaman berapa? Misalkan mereka mau sampai sini aja nih, ternyata SR-nya kan, nah ini hubungannya dengan SR lagi, sleeping ratio. Pernah dengar sleeping ratio? SR, sleeping ratio itu perbandingan antara tonase batu bara dengan tonase OB-nya atau lapisan batu baranya, lapisan yang bukan batu bara, overburden. Ya. Jadi misalkan nanti SR-nya 1:2, ya. Jadi misalkan nanti SR-nya 1:2. Nah, 1:2 ini artinya kita mau ngambil 1 ton batu bara yang di bawah, itu kita harus mengupas 2 BCM OB. Ya, 2 BCM OB harus kita ganti untuk mengambil 1 ton batu bara. Ya, jadi kalau misalkan nanti SR-nya 1:10. Nah, kita mau ngambil 1 ton batu bara, ya, yang digali dulu, mengambil 1 tonnya, itu kita harus mengupas dulu 10 BCM OB atau 10 meter kubik OB. Nah, itu maksudnya SR. Nah, dari sini tadi dibuatlah pit optimasi. Misalkan sampai sini aja nih. Nah, ternyata SR-nya ini, nah, kalau kita sampai sini, sampai lapisan dia aja. Nah, ya udah dibuat nanti sampai sini ya. Nah, sampai sini aja nih. Misalkan juga ternyata di sini ada SIM 1 lagi, SIM C. Nah, kamu nggak masuk ikut hitungan ekonominya, SR udah tinggi. Ini kan OB-nya nih, ya, ya kan? Iya. Jadi kan lapisan OB, ini gold, ini OB lagi, ini gold, ini OB kan, ini gold. Nah, ternyata pada saat itu, ya, si perusahaan mampunya sampai sini aja. Misalkan ini SR-nya 1:5, aja 1:5. Nah, jadi untuk mengambil 1 ton batu bara, dia harus mengupas 5 BCM overburden. Nah, inilah pit optimasi namanya. Ya, dia buat pit optimasi. Ini udah pit optimasi akhirnya nih. Nah, tinggal nanti barulah dia merencanakan desain tambangnya. Kalian buatlah desain. Tinggal desain itu, ya. Nanti kita lihat kita mau merencanakan produksinya itu apakah per bulan, triwulan atau tahunan berdasarkan kebutuhan alat kita. Istilah lainnya paling utama namanya forecast produksi. Nah, kita mau buat per bulan misalkan monti. Dari sini kita desain. Berarti per monti kan nggak mungkin semuanya. Nggak mungkin 2 SIM, kita kan harus buka 1 SIM itu dulu kan. Kita harus tambah ini dulu. Baru bisa nambah ini kan? Iya. Nah, kita mau habiskan SIM dulu. Baru nanti kita buat desainnya. Terus ke sana,
tadi misalnya per bulan, ya udah berapa per bulan, atau per triwulan, berarti triwulan itu triwulan 1 misalnya. Triwulan 1 itu misalnya mulai dari Januari, Februari, Maret, ya kan? Nah, ini berapa produksinya? Nah, mulai dari sini nanti ya, mulai dekat ya. Selesai, habis, sudah, kan habis nih. Nah, baru dia akan dari sini. Nah, itulah ya, hubungannya antara geologi sama tambang tadi. Jadi data awalnya, tahu sumber dayanya awalnya tadi 1 juta ton, ya. Nanti dihitung lagi, ya, sama orang mega engineer itu nanti jadinya reserve dia. Biasanya tidak 1 juta, berkurang, misalkan 400.000 ton. Kemana 400.000 ya? Nah, itu ada aspek-aspek yang memang semuanya tidak bisa ditambah. Ya, pertama aspek lingkungan misalnya. Yang kedua, ternyata dekat dengan pemukiman, kan harus ada jarak itu, tambah itu. Jadi semuanya nggak bisa diambil. Ini sampai kayak gini. Yang satu sumber daya 1 juta tadi sampai sini dia berkembang. Ya, nah, kita mulai dari sini. Berarti ini kan hilang nih. Kemungkinan ini 200.000 nya. Nah, mungkin kenapa Pak dari sini? Ya mungkin itu tadi. Mungkin di sini ada sungai, di sini. Nanti juga ada sungai, kita nambang di sini jempol dia. Terus mungkin ada pemukiman, terlalu dekat nanti. Nah itu aspek-aspek yang apa ya bisa apa kita tidak bisa nambang sesuai dengan kemauan kita tadi. Ya, jadi ada ini ya, ada aspek tersendiri, aspek khusus yang tidak bisa kita ikutin semua gitu. Ya. Jadi kita bisa sampai sini aja nih. Selesai, tekan lagi ke bawah, terus ini nanti gimana Pak? Kira-kira diambil nggak? Nunggu timingnya pas. Ternyata harga baru lagi bagus ini, ya, lagi tinggi harga pasarnya. Ya udah disikat aja sama mereka. Jadi buat optimasi ini, misalkan nih, kenapa Pak nggak langsung aja sampai sini dia? Karena dia sudah tahu harga baru misalnya lagi jelek, lagi turun. Ya kita sampai sini dulu lah, karena nggak masuk biaya kita. Mau kita kupas juga ke bawah. Nah, kita jual dulu lah, kita harus ada pemasukan dulu kan, ya kan? Nah, sudah dapat pemasukan dulu kan? Harga batu pas di triwulan 2 misalkan ini lagi bagus, udah kita sikat aja lagi yang juga. Ya. Jadi buat optimasi itu kita melihat secara ekonomi tambangnya juga, ya, harga pasar pada saat itu. Mulai, Udah Pak. ya. Oke, nah baik, selanjutnya terkait yang sudah Pak sampaikan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya, silakan. Mohon tadi. Bertanya soal lapisan batuan itu Pak. Kan di saat itu kan gambar itu ada singkapannya. Bisa kita lihat Pak, ada berapa lapisan batuan di situ. Nah Pak, gimana kalau misalnya permukaan itu kan belum ditambang Pak, nggak kelihatan berapa lapisan Pak. Bagaimana kita cara mengetahui ada berapa lapisan di dalam tanah itu? Oke, bagus pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mengetahui ada berapa lapisan di bawah permukaan? Ya. Jawabannya adalah kita harus melakukan tadi, tetap melakukan kegiatan eksplorasi. Ya, jadi kegiatan eksplorasi itu ada namanya. Yang pertama itu adalah studi pendahuluan, ya, ada pemetaan awal, ya, terus ada pemetaan detail atau eksplorasi detail. Nah, eksplorasi detail itu adalah yang namanya eksplorasi pendahuluan. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata ada batu bara, ada batu pasir, ada batu lempung, itu dari hasil pengeboran. Kan nanti kita bor, ya, nanti kita bor. Tapi kalau hanya kita bisa tahu, kalau cuma 1-2 lapisan, itu bisa dari pemetaan awal aja, dari surface, dari permukaan yang tersingkap,
Ya, pertanyaan tadi kita bagaimana bisa tahu ada beberapa lapisan di bawah itu tadi Pak? Yang pertama itu dari proses pengukuran. Yang kedua ya itu tadi ketika sudah ditambang, ketika sudah digali seperti ini, ya kan? Barulah nampak nih, ya lapisan-lapisan. Ya. Tapi kalau secara ini ya, secara apa akademiknya, secara ilmu pengetahuan, ya itu kita lakukan namanya studi eksplorasi tadi. Ya, harus ngebor dulu, dibor, nanti dari bor itu kan keluar namanya sampel kaki, ya sampel pemboran. Nah dari situ kita interpretasi, oh yang keluar ternyata pasir, kita ambil nih sampel atau kakinya. Terus kita ngebor lagi kita nambah lagi 1 meter, lihat, oh ini kayaknya celi, oh ini lempung nih, ke dalam sekian. Oh ini lagi, dalam sekian, oh batu banget tuh, kayaknya mau mentah. Nah dari situ kita bisa tahu. Kita bisa tahu bahwa ada berapa lapisan yang di lubang permukaan. Oke, bisa terjawab tadi. Selanjutnya, lagi ditanyakan. Ya, apa lagi ditanyakan? Ya, silakan. Al-Zaki. Itu Pak, untuk kita mengetahui kedalaman dan ketebalan batuan itu bagaimana Pak? Sebenarnya pertanyaan hampir sama dengan yang ditanyakan oleh siapa Abi tadi. Ya. Kita bisa tahu kedalaman dan ketebalan suatu lapisan, ya. Itu kalau dari permukaan, ya kalau dari lapisan yang di permukaan itu bisa, ya kita bisa langsung ukur. Ya, kalau kita dari hasil sikapan yang di permukaan, kan bisa tahu, ya. Sampai kayak gini. Ketebalan itu dari sini. Nah. Ketebalan itu pengurangan dari bottom, ya. Ini bottomnya, ini topnya. Nah, dapatlah data tebalnya. Ya. Jadi dari bottom lapisan itu, nah ini ya, ini bottomnya, ini topnya. Nah, tebal itu bottom, nah kurang top. Nah, dapatlah tebalnya. Nah, kalau kedalaman, ya kita bisa mengetahui kedalaman itu dari sini, dari morfologi itu sampai ke sini. Nah, ini kedalaman namanya. Ini kedalaman. Ya. Tahunya dari mana? Dari nama bor. Dia ngebor nanti kan, kenapa nih misalnya ngebor? Ya ngebor di bawah. Nah, itu berdasarkan pipa bor tadi bisa tahu. Pipa bor itu 1,5 meter. Misalkan dia masuk 1,5 meter sudah ketemu batu bara, ya berarti batu bara itu ditemukan di kedalaman 1,5 meter. Nambah lagi pipa 1,5 meter, 3 meter, ketemu lagi batu bara sim B di sini. Oh berarti sim B ini lapisan kedua ini temunya di kedalaman 3 meter. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Apa lagi? Ditanyakan. Oke, ya waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Mungkin satu orang saja, tapi tidak apa-apa. Kemarin lainnya. Ya, silakan dikumpulkan.
minta dari beberapa atau dari para mahasiswa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil materi yang sudah disampaikan. Ya. Ada yang bersedia untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Saudara Rizky Nopal. Silakan. Untuk dari materi yang saya tangkap untuk hari ini cukup banyak, terutama dalam hukum dan konsep biologi itu sendiri, yang dimana hukum dan konsep biologi ini menjadi parameter dan patokan dalam ilmu biologi untuk mengidentifikasikan lapisan-lapisan batuan, terutama dari segi umur dan ketebalan lapisan itu sendiri, yang mana ini akan sangat membantu terutama di dalam dunia pertambangan itu sendiri, karena pertambangan dan geologi sendiri merupakan dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga beberapa hukum-hukum lain dan cara untuk menentukan lapisan dan menghitung beberapa lapisan yang terdapat di suatu daerah, yang dimana bisa dilakukan mungkin sebagai atau mungkin dengan hanya melihat secara fisik melalui warna dan perbedaan dari beberapa lapisan, dan juga secara kimia yang kemudian kita untuk mengetahui komposisi apa saja yang ada di dalam lapisan-lapisan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, baik, terima kasih Saudara Rizky. Selanjutnya ada lagi yang mau? Oke, silakan. Mungkin hanya menambahkan sedikit Pak dari yang sudah Rizky sampaikan tadi. Materinya itu tadi ada 6 hukum konsep biologi. Yang pertama itu hukum superposisi, yang dimana dari lapisan yang belum terganggu atau lapisan yang masih normal, itu lapisan yang paling bawah merupakan lapisan utama atau lapisan paling tua, dan semakin ke atas itu semakin mudah nomor lapisan. Yang kedua itu ada hukum horizontalitas, yang dimana itu awal semua lapisan horizontal saat proses pengendapan lapisan yang cenderung miring itu, yang cekungan itu akan terlipat. Yang ketiga itu adalah prinsip kesinambungan, yaitu lapisan sedimen yang terendapkan secara terus-menerus. Dan yang keempat itu ada hukum uniformitarianisme, yaitu menurut James Hutton tahun 1726 sampai 1797, yang dimana kejadian yang berlangsung sekarang adalah cerminan atau hasil dari kejadian dulu atau kejadian di masa lalu. Yang kelima itu adalah hukum potong-memotong. Hukum potong-memotong adalah hubungan antar batuan yang dipotong atau diterobos oleh batuan lainnya. Yang keenam atau yang terakhir itu ada azas suseksi, yang dimana hukum yang menyatakan bahwa panjang umur bumi terjadi pada proses perubahan dalam kehidupan organisme. Mungkin itu saja Pak, hukum dari konsep biologi. Ada yang lain? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi itu ya, jadi sudah disampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, jadi hukum dan konsep biologi yaitu ada 6, ada hukum superposisi, ada hukum horizontalitas, ya, ada prinsip kesinambungan, ada hukum uniformitarianisme, ya, ada hukum potong-memotong, dan terakhir ada asas suksesi fauna. Ya, jadi ini dasar sekali, jadi ilmu dasar dalam kita belajar biologi. Ya, khususnya nanti ketika kita melakukan praktek pemetaan biologi di lapangan. Ya, jadi kalian harus tahu dulu ya, lapisan batuan, ya, urutan lapisan batuan, ya, terus proses pengendapannya, ya, itu harus tahu dulu. Ya, nah dari situ nanti baru kita masuk ke materi terkait basic pemetaan geologi. Ya, mulai dari peralatan geologi, ya, ada namanya
hukum pemetaan geologi. Ya, jadi harus paham dulu mata kuliah geologi. Ya, jadi kalau sudah paham di mata kuliah geologi ini, nanti kalian sangat mudah untuk belajar ke mata kuliah saat itu pemetaan geologi. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita pagi ini? Kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, insyaallah nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Mungkin sampai di sini ya perkuliahan kita, pertemuan kita pada hari ini. Jadi pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua kita masuk ke materi tentang struktur utama bumi dan cabang-cabang ilmu geologi. Ya. Mungkin itu ya dari Pak untuk hari ini. Terima kasih ya. Silakan disiapkan. Jika kegiatan duduk siap, Bro. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.